Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Desima Ginti. Udah lama banget ya kita nggak saling sapa dari video. Oke, jadi hari ini Desima bakal sharing sesuatu yang mungkin relate sama kita selama pandemi ini. Di antara teman-teman di sini ada nggak sih yang ngerasa hari-hari ini hidupnya tuh kayak gampang tersinggung, terus kayak entah kenapa tuh nggak punya semangat hidup, berasa gersang, kering lah di sini, kayak nggak punya semangat hidup aja gitu. Nih badan nih cuman kayak sekedar tubuh dan nafas aja gitu. Gak ada sesuatu yang bikin kita bersemangat, happy atau bahkan bersuka cita. Kayak semuanya hilang gitu. Nggak tahu kenapa. Dan kita jadi pribadi yang gampang tersinggung, ya stres, banyak pikiran gitu. Ya, kalau kalian ngerasain salah satu tanda-tanda itu yang aku sebutin, nah video ini mungkin cocok buat kamu, jadi jangan di skip ya, ikutin sampai akhir. Oke, jadi kita mulai aja sharingnya, dan aku bakalan ceritain pengalamanku sendiri ya. Kenapa berawal dari aku? Karena memang aku ngalamin tanda-tanda yang aku sebutin di awal. Aku pernah ngalamin kehilangan semangat hidup teman-teman ya. Bener-bener gak punya semangat hidup sama sekali. Mungkin kau gak percaya karena yang kau tahu adalah Desima orang yang ceria, semangat dan energik. But this is my other story, so let me read for you ya. Jadi aku baca buat kalian. Oke? Pertama, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa status pekerjaan, kekayaan gitu ya, terus mungkin jabatan itu bisa memberi rasa aman, rasa bahagia pada manusia. Karena mungkin secara alaminya kita pikir dia kan mau ngerjain apa, ngelakuin apa, udah tinggal ngelakuin aja, gak perlu mikirin apa-apa, duit dia punya misalkan, santai aja hidup dia, semua udah tersedia. But the fact is, ya kita semua pasti tahu lah, kalau uang gak menjamin kebahagiaan, jabatan dan pekerjaan juga gak akan menjamin hidup lu bakalan penuh sukacita ya. So yang mau aku bilang adalah, puji Tuhan aku memiliki pekerjaan yang stabil lah ya. Mungkin ada banyak orang yang pengen ada di posisiku saat ini, dan beberapa orang pernah ku dengar bilang, hidup lu mah udah enak Des gitu, udah enak lah kau, udah jelasnya pekerjaanmu, kata orang kayak gitu sama aku. Tapi mereka nggak tahu pekerjaanku nggak menjamin bahagiaku teman-teman. Pekerjaanku nggak menjamin aku punya semangat hidup yang luar biasa. Nah, yang terjadi adalah hari Kamis tanggal berapa tuh? Kamis minggu lalu. Itu puncaknya aku kehilangan semangat hidup. Ya, kehilangan semangat hidup. Bener-bener nggak punya semangat hidup sama sekali teman-teman. Ya, nggak ada. Nah, yang aku mau ceritain, oke? Nah, sejak pandemi banyak hal yang bikin aku mumet dan seringkali emosiku nggak stabil. Oke? Aku merasa gersang, kering banget hatiku, dan gak ada damai sejahtera, apalagi sukacita. Rasanya ada beban yang gak terlihat yang menghapus semangatku dan keceriaanku. Satu hal yang kusadari, penyebabnya adalah aku sibuk dengan duniaku sendiri. Habis waktuku seharian karena main HP dan mantengin sosial media, sampai tanggung jawab dan kerjaanku kadang-kadang terbengkalai. Hati nuraniku mulai protes nih teman-teman. Harusnya kan waktuku bisa produktif gitu ya. Aku minta ampun sama Tuhan, tapi besoknya terulang lagi gitu. Jadi susah sekali untuk meninggalkan kebiasaan buruk ya yang lama. Cuman yang ku tahu, aku jauh dari Tuhan. Ku coba mendekat lagi sama Tuhan, dan aku rindu banget jatuh cinta lagi sama Tuhan. Ku ingatlah kebiasaanku yang dulu ya. Dulu ya, sebelum aku jadi guru di 71, aku kan guru bimbel lah gitu ya. Sebenarnya hidup sederhana banget lah, pas-pasan gitu. Aku punya jam doa, aku baca Alkitab, aku sering pujian penyembahan ya. Aku saat teduh dan menulis renunganku sama seperti ini. Aku lagi stres juga aku tulis gitu. Aku ikut menara doa, dan ketika aku bekerja, aku selalu beri yang terbaik gitu ya. Jadi ini kulakukan dulu, dan ini adalah ini adalah
strategi kunci keberhasilanku zaman dulu. Nah, karena aku ngerasa aku pernah berhasil karena melakukan hal ini, maka aku mencoba menerapkannya di masa sekarang. Masa dimana aku ngerasa jauh dari Tuhan, aku gersang sendirian gitu, gak punya semangat hidup. Aku terapin dong. Dan tahu gak apa yang terjadi teman-teman? Tidak berpengaruh sama sekali. Jadi tidak menolongku sama sekali. Aku berdoa, aku baca Alkitab, tidak memberiku kelegaan, tidak memberiku semangat hidup yang kubutuhkan. Aku nanya dong sama Tuhan, terus gimana ini Tuhan? Aku pengen deket lagi sama Tuhan gitu. Aku udah ngelakuin hal-hal yang rohani, tapi kok rasanya aku tetap nggak merasakan damai sejahtera, tetap nggak merasakan semangat hidup itu ya Tuhan gitu. Aku nanya lagi. So aku tuh nanya terus, and then kadang-kadang di posisi tertentu kayak aku tuh kayak putus asa gitu kan. What should I do gitu? Ya kan? Nah, puji Tuhan, Tuhan pasti selalu jawab doa kita teman-teman. Mungkin nggak pas kita berdoa langsung dijawab, tapi waktunya Tuhan selalu yang terbaik. Dan aku mungkin Senin malam kali ya, tiba-tiba dapat pencerahan lah gitu. Ada muncul di pikiran aku, gini, usahaku sia-sia tanpa motivasi yang benar. Oke? Usahaku sia-sia tanpa motivasi yang benar. Semua kegiatan rohani yang kukerjakan itu akan sia-sia tanpa motivasi yang benar. Gitu. Terus aku merenung lagi dong. Terus motivasinya apa? Aku lihat diriku sendiri sekarang. Hidupku gersang, kering. Even kata orang aku punya pekerjaan yang enak, tapi kok gak suka cita hatiku? What's wrong with me? Apa yang salah dengan hidupku? Lalu Tuhan kasih hikmat, pengertian. Aku percaya Tuhan yang kasih itu, karena setelah aku dapat itu hatiku damai sejahtera. Muncul ayat Yohanes 15 ayat 5b teman-teman, yang bilang gini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. And then I realize, aku tuh sadar, ternyata aku ini bagaikan ranting yang terlepas dari batang pohonnya. Kebayang gak teman-teman? Kalau ranting terlepas dari batang pohon, ya dia bakalan kering lah, gak bisa hidup sendiri, ya kan? Apalagi mau berbuah yang gak akan pernah bisa. So artinya adalah aku ngerasa kehilangan semangat hidup karena aku terlepas dari Tuhan. Aku mencoba menjalani kehidupanku dengan usahaku sendiri. Ya, aku mencoba menjalani kehidupanku dengan pemikiranku sendiri. Katakanlah karena sejak punya pekerjaan yang stabil, and then ya udah, maybe hidup sedikit jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Tapi itu bikin aku jadi kayak ngejalanin hidupku sendiri. Aku totally terlepas dari Tuhan. Ya, nih. Jadi aku lanjut bacain ya teman-teman catatanku. Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan kitalah rantingnya. Ranting tidak bisa berbuah dengan sendirinya kalau tidak melekat pada batang pohonnya. Oke? Jadi aku tulis di sini, ternyata kuncinya adalah terhubung dan melekat pada pokok atau batang pohon, yaitu Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kehidupannya kita. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, aku punya kebiasaan teman-teman namanya self talk. Jadi aku tanya diriku sendiri, gimana cara kita terhubung sama Tuhan? Hanya ada satu cara. Apa itu? Lakukan hal-hal yang membuatmu teringat pada Tuhan. Ya. Dan semuanya itu mesti kita lakukan karena kita sadar gitu. Kita butuh Tuhan, kita butuh terhubung kembali sama Tuhan. Nah, caranya seperti apa? Mungkin masing-masing orang kan berbeda gitu ya cara dia terhubung sama Tuhan. Aku ingatlah kunci keberhasilanku di masa lalu gitu. Ketika aku berdoa, baca Alkitab, pujian penyembahan, dan aku bekerja all out gitu ya, selalu kasih yang terbaik. Ternyata itu kulakukan dulu di masa lalu karena aku butuh sama Tuhan gitu. Dan saat ini pun ketika aku mengulangi kunci keberhasilan yang sama,
sekarang ini aku udah ingat gitu, bukan kegiatannya yang penting, tapi motivasinya gitu. Jadi ketika aku berdoa pun saat ini, ketika aku baca Alkitab pun, aku tahu, oh this is the only way I can connect to God gitu. I can connect with God. Ini cara yang bisa aku kerjakan supaya aku terhubung sama Tuhan. Karena di luar Tuhan aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Di luar Tuhan aku adanya tuh cuman pakai badan sama nafas doang. Tapi nggak ada semangat hidup di sini teman-teman. And then I realize I have to come back. Aku harus kembali terhubung dan melekat sama Tuhan, ya. Dan harus dilakukan dengan sadar kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan sumber kehidupan kita. Oke? Nah, jadi untuk konklusinya adalah pertama, bukan tindakannya yang penting, melainkan dasar dan motivasi melakukannya. Oke? Dan kita nggak bisa mendekati Tuhan dengan usaha, kayak tadi yang aku bilang ya, kegiatan rohani tanpa motivasi yang benar. Gitu. Nah, yang kedua, apa motivasi yang benar itu? Yohanes 15 ayat 4-5 dikatakan begini, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun seisi dunia ini milik kita, tapi kalau hidup tanpa Tuhan, kebahagiaan kita tuh gak sejati gitu. Hati kita bakalan balik lagi kering dan gersang, entah gara-gara apalah itu nanti gitu. So, ingat teman-teman, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, yuk kembali terhubung dengan Tuhan dan melekat padanya. Karena kita butuh Tuhan. Yes, yuk kembali bersemangat ya. Tuhan selalu menerima kita kembali. Gitu. Apapun masalah kita, masa lalu kita, Tuhan selalu menerima kita kembali. Oke, aku sharing ini teman-teman bukan berarti aku sudah selesai melakukan yang aku seringkan hari ini, bukan. Tapi kan ini proses melekat, terhubung, melekat dengan Tuhan itu adalah proses seumur hidup gitu. So aku buat pun video ini sebagai reminder buat aku dan buat keturunanku kelak gitu loh. Jadi everyone bisa mengingat kembali apa yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup. So tetap semangat, tetap saling menguatkan ya. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa. Ingat, karena itu cara supaya kita kembali terhubung dengan Tuhan. Sumber kehidupan kita adalah Tuhan saja. Oke, it's all for today. Thank you for watching and listening. Semoga memberkati. Tetap semangat. Bye-bye.